Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga YPK semua. Sampai jumpa kembali di IG Lab dan juga Health Talk RS YPK Mandiri. Nah, kebetulan hari ini kami mengangkat tema yang sangat menarik, yang mungkin selama ini bapak-bapak, ibu-ibu, semua orang tua, kakek nenek semua yang mengantar cucunya atau anaknya berobat di rumah sakit YPK Mandiri penasaran nih tentang tumbuh kembang cucunya atau anaknya selama ini. Nah, kebetulan juga memang kenapa topik ini kita angkat, bahwa ternyata tanggal 8 April 2026 kita merayakan Hari Balita Nasional. Nah, saat ini bersama saya sudah hadir ahlinya, yaitu Dr. Eva Devita, spesialis tumbuh kembang anak. Oke dokter, kita pagi ini mau diskusi ya dok? Ya. Kita santai saja ya dok, tidak ada seperti kuliah gitu ya dok. Kita mau sharing session saja kepada semua keluarga rumah sakit YPK Mandiri tentang apa sih dok tumbuh kembang, kenapa kita harus perhatikan tumbuh kembang, dan kapan kita mulai harus hati-hati dengan tumbuh kembang anak kita ya dok ya. Baik dokter, waktu dan tempat kami persilakan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo papa mama semua, ayah bunda. Ini enaknya saya duduk apa berdiri ya? Duduk aja ya, nggak apa ya, kita santai aja. Terima kasih atas keikutsertaannya pagi hari ini. Acara sharing kita ini tentang bagaimana kita mengoptimalisasi tumbuh kembang anak kita sejak dini. Jadi kalau misalnya seorang anak mungkin sedikit beda dengan dewasa ya. Kalau dewasa itu mengalami penuaan, ya kan? Nah, kalau anak itu dia berkembang menjadi sesuatu yang lebih baik dalam segi fisik maupun dalam segi perilakunya, mentalnya, keterampilannya, gitu ya. Jadi dia harus selalu ada peningkatan. Nah, jadi kita akan membahas kali ini tentang bagaimana kita bisa mengoptimalkan perkembangan seorang anak. Jadi pertambahan kemampuan anak dalam segi motoriknya, kemudian dari segi bahasanya, emosionalnya, dan juga perilakunya. Nah, dalam perkembangan seorang anak memang tidak selalu mulus gitu ya, tidak selalu perkembangannya itu sesuai usia gitu. Kadang-kadang ada keterlambatan, bisa juga anak mengalami yang namanya gangguan perkembangan ya. Nah, derajat gangguan perkembangan ini ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat ya, dan ini sangat tergantung dari kondisi anak dan juga bagaimana stimulasi yang diberikan oleh orang tuanya di rumah ya. Jadi kalau kita lihat ada faktor psikososial, ada faktor biologis, ada faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan seorang anak, dan kemudian itu bisa nantinya dalam jangka panjang berpengaruh terhadap perkembangan atau timbulnya masalah emosional, masalah perilaku, masalah kesehatan, dan juga masalah akademis. Nah, kenapa pada anak ini sangat penting kita untuk bisa mengevaluasi atau mendeteksi secara dini adanya masalah perkembangan? Karena kita tahu bahwa anak itu ada masa emas dalam periode perkembangannya ya. Jadi ada 1000 hari pertama kehidupan. Saya rasa semua ayah bunda sudah tahu yang namanya 1000 hari pertama kehidupan ya, dan itu adalah masa emas seorang anak itu berkembang, baik perkembangan fisiknya, jadi pertambahan berat badan, tinggi badan, tingkah kepala, maupun pertambahan kemampuannya, kemampuan motorik, bahasa, kemampuan kognitif, dan juga mental emosionalnya. Nah, kalau misalnya di dalam 2 tahun pertama ini terjadi sesuatu yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, misalnya anak ini mengalami sakit berat ya, yang kemudian mengakibatkan anak harus dirawat, atau ada anak yang mengalami kejang ya, kemudian ada anak-anak yang mengalami penyakit yang kronis sehingga pulang pergi masuk ke rumah sakit, pasti pertumbuhan dan perkembangannya akan terganggu. Dan kalau kita tidak melakukan deteksi dini, maka kita kehilangan tadi kesempatan emas untuk melakukan intervensi ya, dan akhirnya ketika kita intervensi, kita terapi keterlambatan atau gangguan perkembangannya, tidak mencapai hasil yang optimal karena masa emasnya sudah terlewati. Maka apa yang perlu dilakukan oleh orang tua? Kita perlu melakukan evaluasi perkembangan. Jadi yang bisa dilakukan orang tua namanya adalah screening perkembangan ya, dan juga surveillance perkembangan.
surveillance, namanya juga surveillance, itu bisa dilakukan oleh orang tua sendiri sebenarnya. Jadi kalau papa, mama, ayah, bunda punya yang namanya buku KIA yang warna pink, Ya. nah di dalam itu ada tuh ya daftar keterampilan-keterampilan apa saja yang harusnya sudah bisa dilakukan Ya. oleh seorang anak dalam satu kurun usia. Nah, kalau misalnya dari hasil surveillance tadi kok ada yang belum bisa nih anaknya gitu ya, nah itu harus lakukan evaluasi lebih lanjut ke dokter ya untuk dilakukan screening perkembangan namanya. Nah, namanya screening dia ada waktu-waktu tertentu untuk dilakukannya ya. Jadi kalau dari American Academy of Pediatrics anjurannya itu dilakukan secara rutin di usia 9 bulan, di usia 18 bulan, 30 bulan ya, dan untuk khusus screening ke arah autism dilakukan di usia 18 bulan dan 24 bulan. Memang ini dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih menggunakan alat screening yang terstandar. Jadi tidak bisa orang tua menduga-duga sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau melakukan evaluasi terhadap perkembangan anak kita, maka alur dari screening perkembangan itu tadi mulai dari surveillance atau survei yang dilakukan oleh orang tua sendiri menggunakan buku KIA, kemudian pra-screening perkembangan ini juga bisa oleh tenaga kesehatan, misalnya perawat, bidan ya di ruang tunggu sambil menunggu dokter misalnya ya, atau dengan screening perkembangan ini lanjutannya dari surveillance tadi yang dilakukan oleh dokter. Baru kemudian dokter melakukan assessment, oh anak saya, oh anak bapak ibu ternyata ada keterlambatan di ranah perkembangan yang mana, gitu ya, penyebabnya apa dan apa intervensi yang bisa kita berikan. Nah, ada satu hal lagi yang bisa membantu ayah bunda untuk lebih cepat lagi untuk membawa anak-anaknya untuk dilakukan evaluasi atau screening perkembangan, yaitu apabila ditemukan yang namanya red flags. Namanya juga red flags ya gitu, jadi tanda bahaya. Kalau kita ketemu tanda red flags pada anak-anak kita, maka tandanya memang sudah ada suatu keterlambatan sehingga harus dilakukan screening perkembangan. Apa saja red flags dalam perkembangan seorang anak? Yang pertama, red flags dalam perkembangan mental emosional, yaitu apabila di usia 6 bulan anak tidak ada senyum atau ekspresi senang lainnya. Jadi kalau misalnya kita berinteraksi dengan anak kita, kok anak saya nggak ngebalas senyum, kok diajak bicara, diajak komunikasi dia cuek aja. Nah, itu adalah satu tanda bahaya gitu ya. Kalau di 6 bulan dia tidak bisa membalas senyum. Kemudian di 9 bulan tidak ada respon timbang balik dalam vokalisasi. Jadi kalau diajak ngobrol tuh nggak nyautin gitu. Nah, itu adalah satu tanda red flags. Di 12 bulan tidak respon saat dipanggil namanya. Nah, ini jadi penting sekali seorang anak mengenal namanya. Dan di usia 12 bulan seorang anak kalau tidak bisa menengok, tidak respon dipanggil dengan namanya, harus dievaluasi. Pasti ada sesuatu ya. Kemudian tidak ada respon gestur. Jadi kalau mau sesuatu itu nggak bisa nunjuk gitu, nggak bisa melambai minta tolong gitu ya, tapi dia cuma nangis saja misalnya ya. Nah, itu juga ada satu red flags. Kemudian 15 bulan tidak ada gestur menunjuk sesuatu, 18 bulan tidak bisa bermain pura-pura, pretend play, main imajinasi. Jadi anak 18 bulan itu sudah bisa yang namanya main boneka-bonekaan, bonekanya disuapin gitu ya. Atau kalau anak laki-laki main mobilannya tabrakan gitu ya, itu namanya pretend play gitu. Jadi 18 bulan harus sudah bisa. Ketika 18 bulan belum bisa, maka kemungkinan ada sesuatu, harus evaluasi lebih lanjut ya. Kemudian 24 bulan tidak ada frase dua kata yang berarti. Jadi 24 bulan belum sama sekali ada kosakata yang berarti. Kemudian untuk perkembangan motorik, kapan kita katakan ada red flags? Kalau di 4 bulan kepalanya tidak stabil saat didudukan. Nah, ini seringkali papa mama nanya, dok emang boleh ya anaknya didudukin gitu kan? Kalau misalnya saya periksa di usia 2 bulan, usia 3 bulan, saya bilang itu adalah bagian dari latihan. Karena di usia 4 bulan, ketika kita ubah posisi anak ke posisi duduk, kepalanya harus sudah stabil. Tidak boleh lagi kepalanya goyang-goyang gitu ya. Jadi latihannya adalah sering-sering tummy time dan dia harus sering dilatih ke posisi duduk. Kemudian 6 bulan kalau tidak bisa meraih dan memegang mainan. Nah, jadi kenapa pentingnya anak itu dikasih mainan gitu ya? Nggak perlu banyak-banyak, nggak usah yang mahal-mahal gitu ya, tapi mainan yang bisa membuat bantu dia menjadi tertarik dan kemudian mau belajar untuk meraih. Kemudian 9 bulan kalau tidak bisa duduk sendiri,
tidak bisa memindahkan mainan dari satu tangan ke tangan yang lain. 12 bulan kalau nggak bisa jintip benda kecil. Jadi kalau anak kita usia 6 bulan itu kalau megang sesuatu masih dengan seluruh tangan, diraup gini ya. Tapi kalau udah 12 bulan harusnya sudah bisa jintip. Ada nasi jatuh dia udah bisa begini, ada kue jatuh udah bisa begini. Kalau dia masih begini, nah itu ada sesuatu ya. Jadi orang tua mesti mulai memperhatikan. Nah di 18 bulan kalau seorang anak tidak bisa jalan sendiri, gak bisa megang krayon buat coret-coret gitu ya, itu juga satu tanda red flags. Kemudian di 2 tahun tidak tertarik mencoba makan sendiri. Nah ini nih seringkali orang tuh takut gitu ya mempersilahkan atau melatih anaknya untuk makan sendiri. Padahal di 2 tahun kalau anaknya itu sama sekali tidak tertarik untuk makan sendiri, itu adalah suatu red flags gitu ya. Kemudian di 3 tahun kesulitan memanipulasi benda kecil atau makan sendiri. 4 tahun tidak bisa menggambar garis atau lingkaran ya. 5 tahun tidak bisa menggambar orang yang sederhana. Jadi orang sederhana itu ada kepala, ada kaki, badan, sama tangan. Nah, itu yang sederhana tuh. Jadi ada 5 bagian itu. Nah, harusnya 5 tahun sudah bisa ya. Nah, kemudian untuk red flags perkembangan bahasa atau kognitif ya. Jadi kalau 2 bulan seorang anak tidak bisa memfiksasi wajah orang tuanya. Jadi kalau anak 2 bulan itu kan biasanya kita ajak ngobrol ya. Nah terus kan wajah mamanya ada di atas wajah anaknya, terus anaknya tuh ngeliat kita. Kalau sampai di usia 2 bulan itu anak itu nggak bisa kontak mata nih sama mamanya, nggak bisa ngeliat wajah mamanya, nggak bisa ngikutin wajah mamanya. Nah ini juga adalah satu refleks. Kita perlu evaluasi. Di 4 bulan tidak bisa mengikuti benda atau mainan yang bergerak ya. 6 bulan tidak menoleh pada rangsangan suara atau tidak ada kontak mata. Ini juga adalah refleks. 9 bulan tidak ada babbling. Jadi babbling ini penting ya. Mama dada. Kalau sampai 9 bulan tidak ada babbling, itu adalah suatu refleks. 24 bulan tidak dapat menggunakan atau mengucapkan satu kata pun dengan jelas. Itu adalah refleks. Dan 36 bulan tidak dapat bicara dengan merangkai 3 kata ya. Nah, tapi kalau kita ketemu ada ciri-ciri ini ya di usia berapapun, maka ini adalah juga suatu red flags untuk orang tua dan juga untuk dokter. Yaitu apabila orang tua sangat khawatir dengan anaknya gitu. Anak saya beda banget dok dengan kakaknya. Misalnya orang tuanya melihat anak saya terlalu pendiam, anak saya terlalu cuek, anak saya banyak banget tidur gitu kan, sangat lemes misalnya. Pokoknya kekhawatiran orang tua yang kuat itu menjadi red flags buat dokternya, buat diperiksa gitu ya, buat pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian hilangnya keterampilan yang sudah dimiliki. Dulunya udah bisa dok, dia manggil mama papa, tapi kemudian nggak pernah lagi keluar mama papanya. Sebelumnya muncul babbling mama dada cerewet dok, tapi habis itu nggak pernah kedengaran lagi babbling. Nah itu namanya hilangnya perkembangan yang sebelumnya sudah ada. Ini pun adalah suatu red flags ya. Kemudian tidak ada respon terhadap rangsangan suara atau visual atau interaksi yang kurang atau sangat buruk dengan orang-orang di sekitarnya, atau kurang atau tidak ada kontak mata, atau orang tua memperhatikan ada perbedaan kekuatan otot atau anggota gerak yang kanan dengan yang kiri. Misalnya yang kiri tuh nggak pernah digerakin dok. Kalau saya kasih mainan yang ke sebelah kiri, pasti yang ngambil yang kanan. Tangan kirinya jarang bergerak misalnya gitu ya. Atau kita memperhatikan, orang tua memperhatikan anaknya sangat lemes banget gitu ya, atau sangat kaku banget gitu. Nah orang tua itu bisa menilai ini ada sesuatu yang tidak benar gitu ya, atau ada sesuatu yang mengkhawatirkan dari anak saya, maka itu akan dilanjutkan oleh dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, jadi ayah bunda sekalian, papa mama sekalian, kalau kita menemukan tadi adanya red flags, adanya kekhawatiran pada hasil surveillance yang dilakukan oleh orang tua menggunakan buku KIA ataupun dengan kuesioner pra-screening perkembangan oleh perawat ataupun bidan, dan kemudian dari hasil screening perkembangan oleh dokter ternyata memang ada suatu keterlambatan atau bahkan gangguan perkembangan, maka dokter nanti akan menilai secara komprehensif dan melakukan rencana tata laksana. Misalnya, oh anak bapak ibu ternyata ada keterlambatan nih, masalah berjalannya terlambat gitu kan, tapi berat badannya juga kurang. Nah maka tidak hanya melatih untuk perkembangan motoriknya supaya bisa jalan, tapi
kita akan perbaiki juga masalah nutrisinya ya, supaya bisa menunjang terapi yang akan dilakukan ya. Jadi akan melibatkan subdisiplin yang lainnya, misalnya kita akan melibatkan ahli nutrisi, kita akan melibatkan juga psikolog ataupun juga terapis. Nah, terapi yang akan diberikan nanti tentunya sesuai dengan kebutuhan anaknya. Kalau dia memang ada masalah dengan fokus dan juga bicara, mungkin tidak akan langsung terapi bicara gitu. Kita akan perbaiki dulu fokusnya, atau juga bisa bersamaan, tergantung kondisi anak. Dan yang paling penting dari semuanya ini perlu keterlibatan orang tua. Ya, karena kalau misalnya kita hanya mengandalkan tempat terapi, hanya mengandalkan dokternya, maka akan sulit seorang anak itu bisa mengejar gap atau ketertinggalan dalam perkembangannya. Ya, dan mudah-mudahan dengan saling bekerja sama antara tenaga kesehatan dan juga orang tua, nanti perkembangan anaknya bisa membaik gitu ya, bisa mengalami kemajuan dengan lebih cepat. Saya rasa itu, Dokter Hilda. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, sangat menarik ya dok ya. Nah ini yang poin paling penting adalah yang terakhir dok, keterlibatan orang tua sebenarnya dari awal, karena kita yang dari awal lahir sampai kita melihat pertumbuhan anak kita adalah orang tua atau caregiver yang ada di dekatnya. Jadi ingat-ingat anak saya gitu dok, apa yang kurang gitu. Oke, Ya. Dokter, kan materi kita tumbuh kembang dok. Jadi sebenarnya apa sih dok perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dok? Apakah saling berkaitan? Apakah kedua-duanya bisa saling berlainan? Ataukah memang ada keterlibatan jika misalnya pertumbuhannya terganggu, perkembangannya terganggu, atau bagaimana? Iya, kalau yang namanya pertumbuhan itu adalah pertambahan ukuran fisik seorang anak. Jadi berat badannya bertambah, tinggi badannya, lingkar kepalanya, dan yang namanya pertumbuhan pasti berpengaruh terhadap perkembangan. Karena seorang anak tidak mungkin akan bertambah kepandaiannya, kepintarannya, kalau misalnya nutrisi ke otaknya kurang. Seorang anak tidak mungkin akan bertambah kuat ototnya sehingga dia bisa berlari gitu ya, bisa manjat, lompat dan sebagainya kalau nutrisinya kurang. Jadi kalau kita ketemu anak dengan masalah perkembangan, kita evaluasi juga masalah pertumbuhannya ya, karena harus dua-duanya dalam kondisi yang baik. Oke, jadi memang ada saling keterkaitan ya dok. Bukannya anak yang ada permasalahan perkembangan belum tentu pertumbuhannya juga normal. Belum tentu ya. Oke, baik. Dok, kalau misalnya nih gampangnya dalam kehidupan sehari-hari kita yang tadi dokter infokan nggak ada misal umur 6 bulan belum bisa apa gitu ya dok. Tapi kan kadang-kadang kita sebagai masyarakat awam belum kali nanti juga iya gitu. Nah, kalau yang saya lihat selaku dokter umum, kita masih dengar di masyarakat tentang hal itu. Nah, sementara kita belajar dok, saya belajar bahwa tumbuh kembang ini untuk screening tumbuh kembang ataupun pemeriksaan tumbuh kembang oleh tenaga dokter terlatih itu dikerjakan bukan hanya kalau ada red flags ya dok. Benar atau enggak dok? Atau sebenarnya ya udah nanti kalau kita udah merasa resah, kita bandingkan dengan anak yang lain walaupun kita tidak boleh membandingkan, baru kita periksa. Ya. Gitu ya dok. Betul. Jadi ini sering banget nih kita dengar ya. Jadi kalau misalnya anaknya terlambat gitu ya, perkembangannya beda dengan yang lainnya gitu, nanti kata neneknya nanti juga bisa Ya, gitu kan betul, ya, dok. ditunggu aja, biasa anak laki-laki gitu Ya. kan ya. Terus nanti datang ke dokter udah terlambat, Iya, ya betul. udah terlalu jauh ketinggalannya. Jadi ayah bunda, kenapa screening itu penting? Karena ternyata otak kita itu ada masa-masa emas perkembangannya, seperti pusat bahasa. Pusat bahasa itu optimal dia berkembangnya itu sampai dengan usia 6 tahun. Jadi kalau misalnya nanti saya nunggu aja, anaknya usianya 6 tahun lebih, 7 tahun baru datang gitu ya, itu akan semakin sulit kita menterapinya gitu. Ya. Jadi ada masa emas pusat-pusat perkembangan di otak kita, sehingga kenapa yang namanya kita perlu identifikasi dini, kemudian intervensi dini gitu, supaya otaknya anak itu tetap berkembang sesuai dengan potensinya begitu. Nah, kalau dari American Academy of Pediatrics sebenarnya anjurannya screening rutin ya itu dilakukan di usia 9 bulan
18 bulan dan 30 bulan. Oke. Gitu. Nah, itu screening yang menggunakan alat tools terstandar. Jadi yang namanya screening ada tidak ada keluhan dilakukan. Ya, tanpa melihat adanya red flag Tanpa atau melihat kita adanya rasa ada gangguan gitu ya, Dok. Betul. Tapi kalau orang tua sudah menyadari ada red flags, jangan menunggu usia tadi. Ya. Gitu, langsung datang ke dokter untuk dokter konfirmasi dengan pemeriksaan. Oke. Oke, jadi pentingnya adalah kita harus membedakan mana kita harus datang. Kita harus datang sudah pasti kalau ada red flags tersebut ya, Dok. Iya. Tapi kita juga boleh datang ketika red flags tersebut nggak ada. Iya. Ya, dengan rutin screening di usia 9 bulan, 8 bulan, dan juga 30 bulan ya, Dok ya. Oke, mungkin dari keluarga YPK di sini ada yang mau bertanya tentang tumbuh kembang anaknya atau cucunya? Boleh, jangan ragu. Oh, ada yang nanya ya? Dok, ini ada yang bertanya, dokter. Dok, dengan banyak macam penyakit menular seperti campak, influenza, dan lain-lain, ibu-ibu sering takut, Dok, bawa anaknya keluar untuk bersosialisasi. Adakah pengaruhnya pada tumbuh kembang, Dok? Memang terlihat ya, Dok, pada saat COVID ya, Dok, banyak anak yang di rumah mungkin lebih sering main HP, akhirnya mungkin angka gangguan perkembangan jadi meningkat ya, Dok. Mohon Dok penjelasannya, Dok. Ya, jadi stimulasi pada anak itu sangat penting, tidak hanya dari lingkungan di dalam rumah oleh orang tuanya, tapi dia memang perlu untuk mendapat stimulasi outdoor dari lingkungan di luar rumah. Ya. Ketemu orang lain, walaupun tidak semua anak bisa langsung berinteraksi ya, tapi penting. Nah, gimana caranya supaya orang tua tidak terlalu khawatir, oh nanti anaknya kena influenza lah, kena penyakit menular. Ya. Kan ada perlindungannya. Ya, betul. Makanya kenapa anak-anak itu harus diimunisasi ayah bunda gitu, supaya dia tetap terlindungi walaupun dia beraktivitas di luar rumah. Dan yang namanya sistem imun seorang anak itu dia akan belajar gitu ya. Ketika dia terkena penyakit, ya dia akan belajar untuk membentuk antibodi dan melawan penyakit yang datang itu. Tapi ketika dia tidak pernah terlatih seperti tentara, kalau nggak pernah latihan, Ya. begitu langsung ke medan perang, Ya. bisa langsung mati gitu kan ya. Betul. Nah, anak pun gitu maksudnya. Ketika daya tahan tubuhnya itu nggak dilatih, pertama nggak dilatih dengan imunisasi, gitu Ya. kan ya. Kemudian yang kedua nggak pernah ketemu dengan dunia luar. Sekalinya ketemu dengan dunia luar, dia malah gampang sakit gitu. Jadi tetap harus ada aktivitas keluar rumah ya, untuk bertemu dengan anak-anak yang lain kah, atau bermain di luar gitu ya, supaya ada stimulasi yang didapatkan anak tersebut. Nah, itu mungkin adalah kunci yang tadi saya mention di awal ya, Dok, bahwa peran orang tua di situ ketika memang ada kekhawatiran untuk membawa anaknya bersosialisasi itu sangat penting. Iya. Ya, Dok ya. Oke, dokter ada pertanyaan lain, Dok. Jika anak-anak tiba-tiba bisa jalan tanpa merangkak dulu, Dok, apakah itu prestasi atau perlu kekhawatiran? Mungkin ada loncat gitu ya, Dok ya? Iya, iya. Tahapannya. Betul, ada memang anak-anak yang loncat gitu ya perkembangannya gitu. Jadi dari kan normalnya anak itu akan duduk dulu, berdiri, baru jalan gitu ya. Ya. Nah, kalau misalnya ini dari duduk terus dia langsung berjalan, atau dia nggak melewati fase duduk gitu ya, langsung berdiri dan jalan, apakah itu sesuatu yang normal atau ada kekhawatiran? Kalau menurut saya itu adalah sesuatu yang harus kita periksa. Karena bisa jadi apakah ada kekakuan di otot-otot di bagian panggul sehingga dia nggak mau ke posisi duduk gitu. Oke. Karena secara normalnya, secara fisiologisnya ya pasti dia akan ke posisi duduk dulu, baru kemudian berdiri dan berjalan. Jadi belum tentu itu normal. Baik. Oke, Dok. Dok, benar nggak sih, Dok? Ada beberapa juga nih anggapan di luar kalau anaknya telat nih bicaranya, nanti dipercaya jalan dulu kali, atau jalan dulu nih, nanti bicaranya belakangan. Benar nggak sih, Dok? Padahal kan kita ada milestone ya, Dok. Ya, itu mitos sih ya sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya seorang anak itu yang namanya perkembangannya berjalan beriringan. Ada waktunya dia berjalan, ada waktunya di usia dia harusnya berjalan, dia kemampuan perkembangan bahasanya seperti apa gitu. Jadi seiring sejalan. Ya. Misalnya pada saat dia harusnya di 12 bulan jalan, itu perkembangan bahasanya dia adalah bisa mama papa gitu. Oke. Nanti di usia 18 bulan saatnya udah bisa naik tangga misalnya gitu ya, motoriknya, perkembangan bahasanya adalah dia
kosakatanya sudah mencapai 5-10. Nah gitu. Jadi di setiap tahapan usia itu ada target-target perkembangannya masing-masing. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya yang ini maju tapi yang lain terlambat banget gitu jauh, nah itu justru mesti dievaluasi. Takutnya ada sesuatu. Baik. Mungkin audiens yang ada di sini ada yang mau bertanya. Kita ada voucher untuk pemeriksaan screening tumbuh kembang gratis nanti untuk penanya terbaik. Mungkin ada lagi yang masih mikir-mikir apa ya anak saya ada gangguan apa ya ada yang aneh, jangan ragu untuk sharing di sini ya audiens. Ke Dok, ada yang bertanya lagi Dok. Dok, adakah rekomendasi usia berapa anak harus konsul ke dokter tumbuh kembang? Karena biasanya kalau udah imunisasi wajib jadi merasa nggak perlu kontrol. Ya, tadi kalau dalam kondisi sehat pun anak kita perlu dilakukan screening. Anjurannya di usia 9, 18 bulan, dan 24 bulan. Nah, kalau misalnya orang tua merasa perkembangan bahasanya mengkhawatirkan, kita ada screening tambahan untuk autism, biasanya dilakukan di usia 18 dan 24 bulan. Oke. Dok, nanti kalau di screening, emang anaknya diapain sih Dok kalau di screening? Ya, seringkali orang tua takut gitu ya anaknya diapain gitu ya, padahal cuma diajak main aja. Ajak main aja ya? Cuma diajak main aja, orang tuanya diajak ngobrol, kita lihat bagaimana perkembangan anaknya di rumah, karena seringkali ketika di depan dokter anaknya takut. Betul. Jadi tidak menunjukkan kemampuan yang sesungguhnya gitu ya. Jadi kita perlu informasi dari orang tua. Dan kemudian ada kuesioner screening yang mesti dilengkapi oleh orang tua gitu buat bahan evaluasi dokternya dari hasil pengamatan, dari hasil dia menguji, dan juga dari anamnesis dan hasil isian kuesioner screeningnya. Kesimpulannya anak ini mengalami apa? Oh, baik. Nah, kalau di screening nanti ketemunya Dok, tadi kan di slide dokter sudah menjelaskan ada gangguan motorik, mungkin ada bicara, terus kemudian kemandirian dan yang lain-lain Dok. Itu memang hanya potensi anaknya cuma satu aja motorik saja atau bisa berbarengan Dok? Beda-beda memang. Anak ada yang cuma satu ranah perkembangan saja yang terlambat, misalnya cuma bicaranya saja yang terlambat. Tapi ada juga yang lebih dari satu ranah perkembangan yang terlambat. Atau tadi bukan hanya terlambat, dia ada gangguan perkembangan. Oke. Kalau yang namanya gangguan perkembangan, dia mungkin perkembangan lainnya normal-normal aja gitu. Tapi dia misalnya tantrum yang berlebih, dia nggak mau interaksi dengan orang lain misalnya gitu. Dia sangat takut ketemu dengan orang banyak, dengan orang lain, sangat hipersensitif dengan suara, dengan apa, itu kan ada satu gangguan perkembangan kita sebutkan. Nah, jadi itu juga nanti bisa dievaluasi pada saat screening perkembangan. Iya. So, kalau udah ketemu Dok, misalnya gangguan motorik atau gangguan terapi bicara, terus anaknya suruh ngapain Dok? Terapinya Dok? Ya, kalau memang sudah ada keterlambatan atau gangguan, maka akan ada intervensi namanya. Intervensi ini tergantung jenis gangguannya. Kalau memang dia motorik yang terganggu, biasanya kita akan lakukan fisioterapi. Kalau dia ada gangguannya di dalam keseimbangan, fokus misalnya ya, atau anaknya ini yang sering datang nih hiperaktif, orang tua merasa anaknya hiperaktif gitu ya, biasanya kita bantu dengan sensori integrasi supaya kebutuhan sensori badannya itu terpenuhi. Kalau ada masalah dengan bicara, mungkin kita akan masukkan ke dalam terapi bicara. Kalau anaknya siap untuk terapi bicara, jadi seringkali juga orang tua bingung, Dok anak saya kan terlambat bicara, kenapa terapinya terapi sensori integrasi gitu? Ya karena anaknya belum bisa diajarkan untuk berbicara gitu. Jadi masih aktif sana sini, belum ngerti instruksi. Nah susah kalau langsung masuk terapi bicara. Jadi biasa kita kombinasi seperti itu. Jadi sangat tergantung masalah yang ditemukan. Oke. Terapinya lama nggak Dok? Yang jelas ini kan bukan penyakit ya. Betul. Jadi bukan seperti minum obat sekali, 2 kali minum obat seminggu terus bagus gitu. Iya. Namanya mengubah perilaku, menambah keterampilan itu butuh waktu. Paling cepat 3 bulan. 3 bulan paling cepat. Iya. Jadi tergantung tadi ringan, sedang atau berat keterlambatan atau gangguannya.
Ada yang mungkin bisa membutuhkan setahun atau lebih gitu. Jadi tergantung kondisi. Tergantung ya dok ya, tergantung dari gradingnya juga, tergantung dari respon anak pada saat terapi juga ya dok. Dan tergantung juga bagaimana orang tua Menstimulasi juga di rumah ya dok. Stimulasi di rumah. Oke, jadi kalau sudah di terapi, bukan hanya terapisnya aja ya dok yang berperan, tapi di rumah orang tuanya juga harus melatih lagi. Ya justru orang tua sebenarnya memegang peranan yang penting gitu. Betul. Karena yang namanya terapi kan mungkin cuma seminggu 2 atau 3 kali. Iya. Selebihnya anak ada di rumah. Nah biasanya nanti orang tua akan dapat PR untuk dikerjakan di rumah dari terapisnya, sehingga terapinya seakan-akan setiap hari. Nah, bareng-bareng ya dok. Jadi ya. Oke. Mungkin di ibu-ibu di sini keluarga YPK ada yang mau sharing perkembangan anaknya seperti apa? Nanti kita hari ini akan bagikan 3 voucher untuk screening tumbuh kembang bersama Dokter Eva. Boleh kalau untuk Iya, dengar. Gimana sih caranya gitu menghindari kita harus mengurangi ya gitu kan kalau bisa dikurangin yang nonton TV itu udah pasti lah mengurangi itu lah buat anak-anak tidak fokus sama buat Ya. Oke, terima kasih. Jadi yang namanya screen time ini masalah semua orang tua kayaknya. nggak dikasih tantrum ya bu? Iya. Padahal zaman dulu kita disuruh-suruh keluar rumah. Iya. Keluar rumah, gitu, main di luar rumah gitu kan. Bahkan ya. Jadi gimana caranya supaya anak kita itu tidak banyak screen time-nya gitu ya. Tetap ada aktivitas dia bermain yang lain. Sebenarnya yang penting itu adalah bagaimana orang tua membuat aturan. Oke. Jadi orang tua paham batas maksimal screen time untuk kelompok usia. Seperti misalnya di bawah 2 tahun itu no screen time. No screen time. No screen time ya, kecuali video call. Nah, 2 sampai dengan 5 tahun itu biasanya kita masih bisa kasih 1 jam per hari sampai dengan maksimal 2 jam per hari. Per hari ya dok? Per hari. Per hari per 24 jam. Per 24 jam. Bukan per hari dari pagi sampai malam ya dok? Per 24 jam. Per 24 jam. Jadi dalam 1 hari itu maksimal cuma 1 sampai 2 jam saja. Dan bukan non-stop 1 jam atau 2 jam. Jadi mesti dijeda-jeda. Misalnya pagi cuma 15 menit aja gitu kan, terus dia main yang lain, terus nanti dia ngeliat lagi 15 menit terus aktivitas yang lain gitu. Dan itu harus didampingi. Jadi dia paham apa yang dia lihat gitu. Baik. Karena kalau misalnya dia cuma nonton aja terus dia nggak paham apa yang dia lihat, itu tidak menambah manfaat gitu. Betul. Buat dia ya. Terus yang kedua, aktivitas sehari-hari di rumah harus melibatkan anak. Jadi misalnya orang tua bingung kan saya perlu beberes dok, perlu masak gitu kan. Nah sekarang bagaimana caranya anak tuh dilibatkan membantu kita. Ibu mau nyapu, kamu pegang sapu ya. Ibu juga pegang sapu. Jadi anaknya ada aktivitas. Itu bukan mempekerjakan anak loh ya. Iya. Itu justru kita melatih anak gitu. Dan anak biasanya seneng gitu dilibatkan seperti itu. Ibu mau beresin tempat tidur, oh kakak juga mau, dia ikutan beresin. Jadi anak-anak dilibatkan dalam aktivitas sehari-hari. Itu sangat membantu orang tua kemudian akhirnya ngasih screen time ke anaknya gitu kan. Karena ya memang sama-sama beraktivitas sama ibunya gitu. Nah yang sekali lagi yang biasanya orang tua sulit itu adalah pada saat makan. Ya betul. Kalau pada saat makan anak saya kalau nggak dikasih nonton nggak mau makan. Nggak mau makan. Nah, sekarang kita mesti ubah. Pada saat makan orang tuanya juga makan. Jadi pada saat itu tidak ada yang nonton. Betul. Semuanya ada di meja makan. Betul. Dan yang tadi 2 tahun harus sudah bisa makan sendiri. Ya. Jadi itu dimulainya dari kapan? Di usia 1,5 tahun sudah mulai dikasih piring, dikasih sendok. Jadi dia tahu pada saat duduk di meja makan aktivitasnya adalah makan, bukan nonton. Gitu. Nah,
Seringkali juga orang tua bilang, ini nanti makannya cuma sedikit dok itu. Ya kan nggak langsung dilepas sendirian. Iya. Sambil kita bantu suapin, tapi dia punya aktivitas bersama makanannya. Walaupun ini cuma diacak-acak nggak apa-apa gitu kan. Walaupun dia cuma mindahin, nyendokin dari piring ke mangkok gitu kan ya. Dari piring, nyendokin mamanya. Oh gantian sekarang mama sendokin kamu ya gitu. Jadi pada saat makan, aktivitasnya adalah dia bersama makanannya. Oke. Gitu. Nah itu juga sangat mengurangi tadi penggunaan screen time. Oh. Yang terakhir, aktivitas main di luar rumah. Kalau anak-anak itu kebutuhan aktivitas di luar rumahnya terpenuhi, maka biasanya dia udah nggak nyari lagi tuh yang namanya nonton. Karena udah ketemu sesuatu yang lebih asik. Iya. Jadi aktivitas outdoor terutama untuk anak-anak usia 2 sampai dengan 5 tahun atau usia toddler 1 sampai dengan 5 tahun ya. Maka itu aktivitas fisiknya adalah 3 jam per hari. Per hari. Oke. Itu. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang bilang anak saya nggak bisa diem dong, mondar mandir sana sini, mainnya di mana bu? Di rumah aja, nggak pernah keluar rumah. Ya pasti dia begitu. Karena dia butuh bergerak setidaknya 3 jam sehari. Oke. Jadi kita harus fasilitasi 3 jam sehari dia main di luar rumah. Pagi 1 jam, siang 1 jam, sore 1 jam. Nah, dengan begitu itu sangat bisa mengurangi screen time. Oke. Mudah-mudahan terjawab. Iya. Gimana Bu, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada hal lain Bu yang mau diceritakan? Selain screen time mungkin ada hal yang ingin di-sharing? Papahnya mungkin, Papa? Oke. Mungkin dari keluarga YPK yang lain barangkali ada yang mau sharing tentang kondisi anaknya. Sudah besar juga nggak apa-apa karena anak sampai 18 tahun ya dok? Iya. Bukan hanya usia sekolah tapi sampai 18 tahun. Mungkin dari IG Live ada yang bertanya? Udah. Oke. Dok, satu lagi dok, berhubung tadi ada penanya kita yang nanya tentang screen time. Sekarang kan banyak banget dok anak-anak yang ngasih screen time ujung-ujung lihat video dok, short dok. Ya. Apakah melihat short tersebut entah dari mana media sosialnya dapat mempengaruhi perilaku anak dok ke depannya dok? Iya, jadi anak itu adalah peniru yang umum. Jadi kalau yang dia lihat, yang dia dengar itu sesuatu yang baik, ya dia akan meniru yang baik. Tapi kalau yang dia lihat itu adalah sesuatu yang tidak baik, dia akan tiru itu tidak baik juga. Oke. Kalau yang dia lihat short videonya adalah sesuatu yang baik, mungkin dia akan meniru gitu kan, ada yang baik itu. Tapi kalau yang tidak baik, ya itu juga akan ditiru juga gitu sama dia. Jadi kita harus benar-benar membatasi. Kalau kita mau mengizinkan anak kita megang tablet, megang gadget, maka diatur betul gitu. Apa yang bisa tampil di situ. Gitu. Kalau sebisa mungkin jangan dia bisa scrolling sendiri. Tapi suatu program yang sudah kita download gitu, dan itu program edukatif. Kemudian yang kedua, dampak negatif dari short movie atau short reel gitu ya, itu biasanya akan mempengaruhi rentang atensi seorang anak. Jadi dia terbiasa untuk segala sesuatu itu cepat gitu. Dan akhirnya dia menjadi anak-anak yang tidak sabar, terus konsentrasinya nggak bisa lama. Oke. Jadi kalau kita mau mengizinkan anak kita pegang gadget, tolong diatur juga pengaturannya sehingga tadi kita batasi waktunya dan supaya kontennya yang dilihat juga konten yang edukatif. Oke. Baik, menarik sekali ya obrolan kita hari ini. Kalau mau dilihat kita breakdown satu-satu nggak selesai deh dok, kayaknya seharian ya dok. Ya. Oke. Baik audiens, baik di IG Live ataupun di RSYPK Mandiri, hari ini mungkin nanti panitia akan membagikan form untuk screening untuk anak-anak atau cucunya. Nah kemudian jika memang nanti ada evaluasi dari hasil screening yang sudah Bapak Ibu isi, nanti akan kami konsulkan langsung ke Dokter Eva dan akan kami schedulekan ke Dokter Eva. Ada 3 voucher untuk audiens yang akan kita bagikan. Nanti akan panitia hubungi sesegera mungkin setelah ada hasil screening tersebut. Nah jika memang harus bertemu dengan Dokter Eva, nggak usah takut ya dok, belum tentu
ada apa-apa. Kan ini baru tahap awal saja. Kalaupun memang membutuhkan terapi, itu satunya kuncinya adalah harus secara rutin, dan Rumah Sakit YPK memiliki klinik tumbuh kembang. Memang saat ini lokasinya kita di luar rumah sakit, tapi sangat dekat jaraknya dari sini. Kita punya terapis di sana untuk beberapa gangguan perkembangan, ada sensor integrasi, okupasi, dan juga wicara. Nah, kemudian kalau ibu-ibu dan juga audiens di IG Live kalau mau bertemu langsung dengan Dr. Eva, beliau ada jadwal di sini setiap hari Rabu sore jam 5 untuk deteksi tumbuh kembang ataupun konsultasi yang lainnya. Jangan lupa keluarga YPK sesuai dengan anjuran tadi Dr. Eva, jangan ragu untuk bawa anak kita melakukan screening. Bukan hanya kalau sudah ada red flag saja, tapi untuk deteksi dini di usia 9 bulan, 18 bulan, dan juga 24 bulan itu sangat penting dilakukan. Jangan sampai kita menemukan refleks ataupun bahkan sudah terjadi adanya gangguan. Sehingga kalau diterapi akan membutuhkan waktu yang panjang, yang pastinya juga biayanya ada ya dok. Seperti itu. Dan kita juga harus memberikan anak-anak kita waktu 3 jam sehari untuk bergerak, untuk motoriknya terlatih supaya menghindari juga screen time-nya lebih banyak. Nah, untuk menghindari kekhawatiran kita apabila adanya transmisi penyakit, jangan lupa untuk vaksinasi juga. Oke, jika tidak ada pertanyaan tambahan, boleh nanti kalau ada rekan-rekan yang masih mau DM RSYPK Mandiri, kalau ada yang belum sempat ditanyakan di sesi ini, kita bisa akan jawab melalui DM. Lebih kurangnya saya dan Dr. Eva mohon maaf jika ada kekurangan, ada penjelasan yang kurang detail. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih ya dokter. Nanti hasil KPSP-nya